Tempat istirahat, rest area, menjadi tempat yang dicari oleh para pengendara. Di situ tersedia bahan bakar makanan, minuman, kebutuhan lain, dan tentunya toilet. Namun sesungguhnya mereka lebih merindukan rumah, karena rumah adalah tempat perhentian paling nyaman. Ada dua hal penting yang dibahas teks ini. Pertama, hari perhentian. Hal ini didasarkan pada hari ketujuh saat Tuhan berhenti dari segala pekerjaannya. Selain hari ketujuh ditetapkan pula suatu hari, yaitu hari ini sebagai hari perhentian umat Tuhan. Kedua, tempat perhentian mengacu kepada tanah Kanaan sebagai tanah perjanjian. Tanah Kanaan menjadi tempat perhentian Israel dari segala pengembaraan dan diberikan kepada yang beriman dan bukan bagi yang tidak taat serta menentang Tuhan. Atas kedua hal itu, penulis surat Ibrani mengingatkan agar umat hidup waspada dalam iman. Berusaha hidup taat berdasarkan keagungan firman Tuhan, karena hidup kita terbuka di hadapan Tuhan dan harus dipertanggungjawabkan. Hari perhentian akan tiba dan setiap orang pasti tiba di tempat perhentian itu. Namun apakah setiap orang dapat tiba di hari perhentian dalam keadaan mengakhiri dengan baik, sehingga memasuki tempat perhentian yang disediakan Tuhan bagi hambanya? Rumah Bapa sebagai tempat perhentian adalah harapan dan kerinduan kita. Namun untuk tiba di sana dalam keadaan baik dan berkenan, tidaklah semudah membalikkan telapak tangan. Dibutuhkan usaha dan perjuangan sungguh-sungguh, yaitu berjuang melawan dosa, bertahan untuk tidak jatuh ke dalam pencobaan, dan setia menghidupi firman Tuhan. Perjalanan menuju rumah Bapa tidak selalu mulus. Setiap langkah kita diwarnai dengan tantangan dan pengujian. Melalui rintangan ini, kita belajar untuk bersandar pada iman kita, berdoa dengan tekun, dan memperkuat diri dalam firman Tuhan untuk melewati setiap cobaan. Memang kita diselamatkan bukan karena hasil usaha kita, namun kita harus terus berupaya dan berjuang untuk tetap setia kepada Tuhan, sebab Tuhan telah mengerjakan bagiannya untuk menyelamatkan kita. Saat ini kita memiliki tanggung jawab untuk terus setia kepada Tuhan, Sang Penyelamat kita. Maka berjalanlah dengan setia menuju ke hari dan tempat perhentian ilahi. Setialah sampai akhir hingga kita mengakhiri perjalanan hidup dengan baik di mata Tuhan. Ketika kita berjalan di jalan yang penuh tantangan, ingatlah bahwa setiap langkah kita adalah bagian dari rencana Tuhan. Dalam momen-momen kesulitan, tetaplah kuat dan percayalah bahwa Tuhan selalu menyertai kita. Setiap doa yang terucap adalah suara harapan yang menguatkan hati dan jiwa. Ingat, perjalanan ini bukan hanya tentang mencapai tujuan, tetapi tentang bagaimana kita melaksanakan iman kita di sepanjang jalan. Amin.